Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, peserta diklat dalam jaringan Microsoft Office 365. Berbahagia sekali kita pada siang hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk menambah ilmu, menambah wawasan, saling sharing bersama tentang pembelajaran online, pembelajaran di masa darurat COVID yang kita laksanakan di tanggal 5 sampai 10 Juli 2020. Untuk webinar pertama, tahap pertama ini adalah mengambil materi tentang pengenalan Office 365, termasuk nanti bagaimana cara membuat Microsoft Teams, cara membuat kelas di dalam Microsoft Teams. Baik, akan saya awali dengan Microsoft 365, Office 365. Office 365 ini namanya Office, jadi dia itu adalah seperangkat alat bantu yang digunakan untuk perkantoran. Yang biasanya kita kenal Office adalah ada Microsoft Word, ada PowerPoint, kemudian ada Excel dan macam-macam. Semuanya sudah terinstall baik di dalam laptop kita. Seperti itu. Apa yang membedakan Office 365 ini dengan Office yang biasa kita pakai? Kalau Office 365 ini adalah berlaku khusus, artinya tidak semua orang bisa mengakses di dalamnya. Hanya orang-orang yang mempunyai akun dengan domain Microsoft yang bisa mengakses di dalamnya, dan ada banyak fasilitas yang bisa kita pakai di dalamnya. Termasuk di dalamnya adalah Microsoft Teams yang bisa kita pakai untuk pembelajaran secara online. Jadi saya share screen dulu tentang Office 365. Untuk pertama kali masuk ke Office 365, jadi bisa kita lewat browser ini, kita ketikkan Office gitu aja, office.com gitu bisa. Nah, seperti ini Office, kita ketik seperti itu. Nah, akan muncul di paling atas Office 365 login. Nah, seperti ini. Ini adalah login dari Office 365. Nah, ini kebetulan saya sudah login dari ini pakai akun apa ini? Oh ya, akun saya pakai domain Mantap Pak Beras, ini tidak apa-apa. Seperti ini. Ini ketika kita masuk di Office 365. Keren sekali Bapak Ibu. Di sini ada banyak fasilitas selain Word, Excel, PowerPoint yang sering kita jumpai. Tapi Word, Excel dan PowerPoint yang ada di sini adalah semuanya berbasis online. Artinya bisa kita share secara langsung, bisa kita langsung berkolaborasi dengan para siswa melalui satu file Excel, satu file PowerPoint. Satu file ini bisa diakses oleh bareng-bareng sesama anggota kelas misalkan seperti itu. Jadi semuanya ini adalah fasilitas online. Kemudian ada Outlook. Nah, Outlook ini adalah persis seperti email, dari emailnya Microsoft. OneDrive ini adalah penyimpanan awan, penyimpanan online. Jadi ibaratnya ketika kita sudah dikasih akun Office 365, kemarin kita sudah didaftarkan akun Office 365, OneDrive kita itu berisi 5 terabyte. 5 terabyte ini jadi kita semacam dikasih hard disk yang besarnya itu 5 kali laptop kita. Jadi enak sekali, kita dikasih pelatihan ilmu, kemudian kita dikasih penyimpanan online hard disk sebesar 5 tera ini. Eman-eman kalau tidak kita manfaatkan. Jadi semua aktivitas kita ketika kita online di Office 365 ini, baik itu di kelas, baik itu PowerPoint, Excel, ketika kita menggunakan 365 ini semuanya akan tersimpan secara otomatis di OneDrive ini, penyimpanan online ini. Ini hard disk kita ini Bapak Ibu. Ini hard disk kita, hard disk secara online. Lebih hebatnya lagi, dari hard disk yang ada di laptop kita bisa kita sinkronkan dengan OneDrive ini.
bisa kita sinkronkan dengan OneDrive ini. Apa enaknya kalau hard disk di dalam laptop kita sudah sinkron dengan OneDrive? Kita ketika tidak bawa laptop, ketika kita pelatihan di mana lupa nggak bawa laptop, kemudian kita butuh file yang kita cari, cukup kita cari OneDrive-nya di sini. Nanti file-file yang kita butuhkan, tidak perlu copy file, tidak perlu bawa flash disk, tidak perlu bawa hard disk, cukup kita buka akun OneDrive ini, kita bisa mengakses file-file yang kita butuhkan di dalam laptop atau di dalam hard disk ini. 5 terabyte semua bisa masuk di sini. Itu hebatnya kalau kita mempunyai akun Office 365. Sudah tampil ya ini Bapak Ibu, tampilannya ini ya, tampil ya. Sudah. Oke, terima kasih. Sudah. OneDrive, kemudian ada OneNote. Nah, OneNote ini adalah catatan. OneNote ini adalah catatan yang bisa kita pakai sebagai alat tulis ketika rapat, ketika macam-macam. SharePoint ini sama seperti penyimpanan ini, tapi ini SharePoint ini bisa kita share link-linknya itu secara cepat sekali. Jadi link file-file yang ada ini bisa kita simpan di SharePoint ini, nanti kita sebarkan sesama teman, ini cepat sekali. Tinggal klik-klik itu sudah langsung terhubung dengan file-file yang kita butuhkan. Tim, nah ini kelebihan yang akan kita explore di sini ada tim. Menu inilah yang menjadi maskotnya dari Office 365. Maskotnya adalah di tim ini karena sekarang lagi eranya PJJ, pembelajaran jarak jauh, dan Microsoft dengan bangga mempersembahkan timnya ini untuk membantu para pendidik untuk tetap eksis di tengah pandemi ini, untuk tetap memberikan pembelajaran jarak jauh kepada para siswa. Jadi tim ini gunanya adalah pembelajaran kelas online. Tim ini yang dimaksud di sini adalah kelas. Jadi kalau Google punya Google Classroom, kalau Microsoft punya Microsoft Team. Nah, fungsinya sama ya, sama persis dengan Google Classroom. Fungsinya sama persis. Hanya di sini hebatnya ada menunya di tim ini semacam Zoom yang tidak dimiliki oleh Google Classroom. Di Google Classroom itu hanya e-learning saja, dia tidak ada fasilitas untuk tatap muka atau meeting secara online. Di sini ada meeting secara online lewat Microsoft Teams dan sangat tertutup sekali. Tidak semua orang bisa memanfaatkan ini kecuali orang yang mempunyai akun Office 365. Seperti itu. Ini adalah unggulannya dari Office 365. Kemudian ada Class Notebook. Class Notebook ini sama dengan ini catatan, tapi di sini bisa kita kembangkan sebagai sebuah modul digital, Bapak Ibu. Class Notebook ini modul digital. Bisa kita di dalamnya bisa kita tempel itu berupa video, bisa kita tempel berupa file flash. Artinya ketika catatan itu kita share di kelas, catatan itu akan menjadi catatan yang interaktif ya, bisa berisi lagu, bisa berisi video, bisa berisi flash, macam-macam yang nanti kalau mungkin kita butuhkan kita cetak, bisa menjadi buku, bisa menjadi yang bisa mungkin suatu saat kalau kita mempunyai hak cipta kita ISBN kan, nanti bisa menjadi buku nanti. Class Notebook, tapi bukunya lebih menarik karena di sini bukunya digital. Kemudian ada Sway. Sway ini juga andalan ini Bapak Ibu. Ini untuk presentasi ya, ini untuk presentasi. Beda dengan PowerPoint, hampir sama. Cuma Sway ini adalah sudah ada template-templatenya yang bagus-bagus sekali Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu mengatur misalkan tampilannya, slide-slide-nya itu sudah ada templatenya. Kita tinggal memasukkan bahan-bahannya saja, ada berupa teks, ada berupa gambar, ada berupa video. Nanti sudah diatur oleh Sway ini, tampilannya bagus sekali dan bisa kita share secara cepat dan insya Allah sangat menarik. Ini nanti ada tugas juga Sway nanti. Jadi Bapak Ibu ada tugas membuat Sway, ada tugas membuat class notebook, ada tugas membuat kelas tim. Yang ini tidak, yang lain tidak. Kemudian ada form. Form ini adalah digunakan bisa untuk tes online, bisa untuk formulir.
macam-macam, bisa untuk angket. Yang jelas form ini adalah formulir online yang bisa disebar ke siswa yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya bisa pilihan ganda, bisa esai, bisa angket yang nanti bisa kita kasih skor macam-macam. Ini adalah form. Ini juga andalan yang bisa kita integrasikan di dalam Microsoft Teams. Jadi form ini kalau di Google ada Google Form, ini juga ada Microsoft Form, sama, fungsinya sama. Nanti ada tugas membuat form juga ya, ada tugas membuat form yang isinya adalah tes penilaian harian sesuai dengan mapel yang Bapak Ibu ampu. Ini admin, kalau nggak admin nggak muncul ini. Dan ini karena saya di admin sekolahan, saya ada menu admin. Dan kalau Bapak Ibu bukan admin, hanya guru biasa, menu admin tidak ada. Ini gunanya untuk mereset password dan lain-lain. Di luar ini sebenarnya masih banyak aplikasi yang lain yang disembunyikan di sini. Ini kalau kita bahas satu-satu nggak akan ada habisnya ini loh, banyak sekali ini fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh Microsoft Office 365. Semuanya adalah free. Semuanya adalah free untuk lembaga pendidikan. Ini kalau untuk lembaga bisnis, kalau perkantoran semuanya berbayar Bapak Ibu, berbayar semuanya. Karena fasilitas ini adalah fasilitas yang sangat penting digunakan untuk di perkantoran. Jadi banyak sekali. Ini fasilitas-fasilitas yang ada di dalam Office 365. Ya. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan terlebih dulu sebelum saya masuk ke menu yang akan kita bahas hari ini adalah Microsoft Teams-nya, kelasnya ini. Monggo barangkali ada yang sharing, ada yang bertanya, kami persilakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut ke Microsoft Teams. Saya buka forum tanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Dibuka. Mohon maaf Pak Rolim. Oke, monggo. Bapak siapa? Dari mana? Saya Amirul dari Krian. Tadi kan disampaikan bahwa Office 365 ini hanya bisa diakses oleh orang yang sudah terdaftar. Kalau nanti kita akan mengaplikasikan di pembelajaran, bagaimana kita mendaftarkan siswa-siswa supaya bisa tergabung di forum ini? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Amirul tadi ya. Sebentar, saya ada. Ini ada yang mau masuk, masih belum bisa masuk, saya bantu dulu sebentar. Terima kasih Pak Amirul, pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi bagaimana nanti kalau ingin mengimplementasikan ini di lingkungan sekolah ya. Syaratnya sekolah yang bisa mendapatkan akses Microsoft Office 365 secara gratis, syaratnya yang pertama sekolah tersebut harus mempunyai domain sekolah.sch.id. Nah, kebetulan Mantambak Beras, Man 3 Jombang kemarin sudah mempunyai domain mantambakberas.sch.id. Nah, kalau sudah punya modal ini bisa didaftarkan ke Microsoft. Ada modulnya khusus, nanti kalau berminat saya kirimi khusus bagaimana cara mendaftarkan ini. Dari hanya mengirimkan email, nanti ada petugas khusus dari Microsoft yang kayak sebangsa wawancara gitu, apakah benar ini lembaga pendidikan, di cross check. Kalau sudah benar nanti tunggu beberapa hari, nggak sampai seminggu nanti sudah disetujui seperti itu. Jadi syaratnya yang pertama adalah mempunyai domain sch.id. Nah, kalau itu sudah disetujui oleh Microsoft, nanti salah satu guru atau operator nanti dijadikan sebagai admin, sebagai operatornya yang nanti bertugas untuk membuatkan akun di dalam satu link lembaga tersebut. Kebetulan saya termasuk di situ, di Mantambak Beras ini sebagai admin. Jadi saya bisa membuatkan akun, baik itu guru, siswa, karyawan juga bisa. Itu dengan manfaat yang sebegitu besar, yang nanti bisa dioptimalkan untuk rapat-rapat di sekolah, untuk pembelajaran seperti itu, pembelajaran dengan para siswa.
Begitu Pak, siapa tadi, Pak Amirul ya, monggo. Iya, terima kasih Pak. Oke, alhamdulillah sudah terjawab. Barangkali ada yang lain, kami persilakan. Terima kasih Pak Tolib. Saya ingin tanya Pak. Pak siapa? Ibu ya, ibu siapa ini? Saya Pak, Bu Lili, ya monggo Bu Lili. untuk aplikasi yang tadi yang Microsoft 365 itu apakah kita nanti download Pak? Ya, sudah kita aja Bu. Iya, Yes. terima kasih. Terima kasih. Saya buka lagi, ini Office 365 Bapak Ibu. Di Office 365 tadi ini bisa di-download aslinya. Jadi aslinya itu bisa di-download. Aslinya ini ada tadi, ada menu download mana tadi di awal-awal tadi. Di awal-awal tadi ada menu download all aplikasi. Nggak nemu tadi. Tapi opsional karena ini online, berbasis online. Jadi nah ini install Office, kelihatan ya Bapak Ibu di kanan atas, install Office. Ketika ini diinstal, maka semua yang ada di sini, Office yang ada ini akan terinstall di laptop Bapak Ibu. Tapi saya tidak memilih install semuanya. Yang saya pilih, yang saya butuhkan di sini adalah tim ini yang saya install, karena yang saya butuhkan adalah untuk pembelajaran jarak jauh. Dari saya cukup yang saya install hanya tim saja. Untuk yang lain sebenarnya diinstal juga bisa, semuanya diinstal juga bisa. Cuma eman-eman RAM dari laptop kita. Jadi nanti kalau terlalu banyak yang diinstal, toh ini bisa kita akses walaupun tanpa menginstal. Aksesnya ya lewat office.com ini, kemudian kita klik, ini kan sudah masuk otomatis. Tapi kalau sudah nginstal nanti akan muncul ikon di desktop kita. Contohnya seperti ini. Jadi saya sudah nginstal tim, maka di desktop saya ketika saya ingin ketika saya ingin ngakses tim, saya hanya cukup ngeklik ini, nggak perlu dari office.com, nggak perlu. Cukup dari sini saya sudah bisa masuk ke Microsoft Teams. Ini kalau aplikasinya sudah diinstal. Kalau sudah diinstal akan muncul seperti ini. Termasuk nanti Office yang lain kalau diinstal semuanya nanti akan muncul ikon-ikon seperti itu. Toh ini sudah ada Office yang biasa. Jadi Office biasa kan sudah terinstall di laptop kita. Jelas terinstall, nggak mungkin laptop nggak ada Office biasanya itu. Jadi karena kita sudah punya Office yang biasa, ini hanya sekedar untuk menu tambahan, jadi tidak perlu kita install semuanya. Seperti itu Bu Lili.